Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 6, izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Sistem Pengenalan Ucapan yang Kuat Menggunakan Fitur Konvensional dan Hibrid MFCC, LPCC, PLP, Rasta PLP, dan pengklasifikasi model Markov tersembunyi dalam kondisi berisik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bobby Predariko dengan NIM 1101 19 4273 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alia Kelly Ismail dengan NIM 110114194189. Kenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM 110111942245. Perkenalkan, nama saya Yolanda Jessica Pak Pahan dengan NIM 110114942446. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Abdullah dengan NIM 110111944173. Dan saya Irwan Arsya dengan kode NIM 110111944179. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke materi. Boleh di next. Oke, pengantar. Pengenalan ucapan otomatis atau ASR adalah sistem interaktif yang digunakan untuk membuat mesin ucapan dapat dikenali. ASR terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian pertama pemodelan sinyal, yang dikenal sebagai front end digunakan untuk mengekstraksi fitur akustik dari sinyal suara input menggunakan algoritma ekstraksi fitur khusus. Nah, bagian kedua, pemodelan statistik, yang dikenal sebagai back end, digunakan untuk mencocokkan fitur-fitur ini dengan model referensi untuk menghasilkan hasil pengenalan menggunakan satu teknik template atau classifier, seperti Hidden Markov Models atau HMMS, Artificial Neural Network atau ANN, Dynamic Time Warping atau DTW, atau Vector Quantization atau VQ. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya itu speech pre-processing. Yang terdapat sampling, pre-emphasis, frame blocking, dan windowing. Adalah langkah-langkah umum yang diperlukan untuk menyiapkan sinyal suara masukan untuk mengekstraksi fitur. Yang pertama itu ada pre-emphasis. Pre-emphasis ini merupakan sinyal ucapan input yang telah terganggu dan rusak secara digital dengan menambahkan nilai kebisingan realistis yang berbeda pada SNR, mulai dari 30 dB hingga 5 dB. Nah, yang selanjutnya itu estimasi sinyal to noise ratio. Terdapat rumus yaitu YN sama dengan XN min AX N min 1. Sebelumnya, estimasi sinyal to noise ratio ini merupakan first order high pass filter atau FIR yang digunakan untuk meratakan spektrum suara dan mengkompensasi bagian frekuensi tinggi yang tidak diinginkan dari sinyal suara. Nah, lanjut ke rumus tadi yaitu YN sama dengan XN min AX N min 1 itu penjelasannya itu XN merupakan input speed sinyal, XN min 1 merupakan speed sinyal sebelumnya, dan A merupakan preemptive vektor yang dipilih sebesar 0,975. Nah, lanjut ke frame blocking dan windowing. Itu merupakan untuk memastikan kelancaran transisi estimasi parameter dari frame ke frame. Sinyal yang ditekankan sebelumnya atau YN diblokir menjadi 200 sampel dengan panjang frame 25 mikrosecond dan pergeseran frame sebesar 10 mikrosecond. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, speak fitur extraction. Ekstraksi fitur digunakan untuk mengubah sinyal akustik menjadi rangkaian vektor fitur akustik yang membawa representasi yang baik dari sinyal masukan suara. Fitur-fitur ini kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan dan memprediksi kata-kata baru. Next. Selanjutnya ada mel frequency capture coefficient atau MFCC. MFCC ini merupakan metode yang paling dominan digunakan untuk mengekstraksi fitur spektral. Analisis MFCC dimulai dengan menerapkan fast Fourier transform atau FFT pada frame sequence untuk mendapatkan parameter tertentu. Mengubah power spektrum menjadi spektrum frekuensi mel
mengambil logaritma dari spektrum tersebut dan menghitung inverse Fourier transform. Yang kedua, itu ada linear prediction coding coefficient atau LPCC. LPCC adalah salah satu algoritma paling awal yang bekerja pada bitrate rendah dan mewakili upaya untuk meniru ucapan manusia dan diturunkan menggunakan metode korelasi otomatis. Selanjutnya ada perceptual linear prediction atau PLP. Beberapa karakteristik spektral dihitung untuk mencocokkan sistem pendengaran manusia. Komputasi PLP digunakan sebagai model semua kutub autoregresif untuk memperoleh spektrum yang lebih mirip pendengaran berdasarkan analisis LP linear dari ucapan. Selanjutnya ada rasta PLP. Rasta PLP ini merupakan filter bandpass khusus ditambahkan ke setiap subband frekuensi dalam algoritma PLP tradisional untuk memuluskan variasi noise jangka pendek dan untuk menghilangkan offset konstan dalam saluran ucapan. Dan yang terakhir ada hybrid feature extraction, yaitu untuk mendapatkan fitur baru dikembangkan algoritma hybrid menggunakan kombinasi metode ekstraksi fitur sebelumnya. MFCC, LPC, PLP, dan rasta PLP. Selanjutnya, Oke, kita masuk ke statistical modeling, yaitu alat yang digunakan untuk menguji algoritma ekstraksi fitur sebelumnya. Pengklasifikasian HM sendiri dipilih karena kemampuan memodelkan pidato, penyelarasan non-linear, dan memperkirakan parameter model untuk mengklasifikasikan vektor fitur dan untuk memprediksi kata-kata yang tidak dikenal berdasarkan proses evaluasi, pembelajaran, dan decoding. HMM sendiri pengertiannya adalah mesin keadaan hingga yang dicirikan oleh serangkaian parameter keadaan tersembunyi, pengamatan probabilitas presisi, probabilitas emisi, dan probabilitas keadaan awal. Next. Selanjutnya ada evaluasi, yang dimana probabilitas urutan pengamatan yang diberikan dalam model dihitung menggunakan pemrograman dinamis maju mundur. Algoritma ini digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa sederetan keadaan menghasilkan urutan pengamatan dengan persamaan sebagai berikut pada gambar di bawah. Selanjutnya itu ada learning. Pada langkah ini, semua parameter model, mean, variance, matriks probabilitas transisi, dan campuran Gaussian diestimasi ulang menggunakan algoritma Baum-Welch. Baum-Welch digunakan untuk mempelajari dan mengkodekan karakteristik dari urutan pengamatan yang paling menggambarkan proses untuk mengenali urutan pengamatan serupa di masa depan. Model pelatihan dapat dibentuk seperti persamaan yang ada di bawah. Selanjutnya ada decoding. Untuk menemukan urutan keadaan yang paling mungkin untuk menghasilkan urutan pengamatan, algoritma Viterbi digunakan untuk menemukan jalur skor optimal urutan keadaan. Bisa dilihat pada persamaan di bawah. Next. Oke, adapun hasil dari penelitian ini adalah sistem ini mencakup ekstensi fitur hibrida konvensional terbaru dari MFCC, LPCC, LP, LPP, dan rasta PLP. Dilatih dan diuji dalam kondisi bersih dan bising untuk menemukan tingkat pengenalan kata maksimum melalui penggunaan HMM. Sejumlah percobaan juga dilakukan dalam kondisi yang berbeda-beda dengan menggunakan kata-kata terisolasi, kosakata kecil berdasarkan Sephora TD-Bits. Next.
sekarang adalah conclusion-nya atau kesimpulannya. Nah, tujuan dari penelitian dari paper ini adalah untuk mengevaluasi kinerja 4 teknik ekstraksi fitur MFCC, LPCC, PLP, rasa PLP, dan kombinasinya dilakukan dengan mengimplementasikan HMM multivariat observasi diskrit berbasis pengenalan kata terisolasi di MATLAB. Nah, sesuai dengan yang ditunjukkan pada tabel 1 dan gambar 12, sinyal akustik yang diekstrak menggunakan algoritma individual LPCC dan PLP memberikan tingkat pengenalan terbaik, yaitu pada jam 9,95%. LPCC dan PLP secara terpisah memberikan laju pengenalan tertinggi menggunakan 12 keadaan dan 4 campuran Gaussian, diikuti oleh kombinasi MFCC, LPCC, dan Rasta yang memberikan tingkat pengenalan 99,12% menggunakan jumlah keadaan dan campuran Gaussian yang sama. Kombinasi hibrida LPCC, PLP, dan Rasta yang mewakili tingkat pengenalan tertinggi ketiga sebesar 98,93% menggunakan 10 keadaan dan 3 campuran Gaussian, diikuti oleh kombinasi MFCC, LPCC, dan PLP dengan tingkat pengenalan 98,79% menggunakan 10 keadaan dan 3 campuran Gaussian. Kelompok terendah, MFCC, memberikan tingkat pengenalan 98,95% menggunakan 12 keadaan dan 4 campuran Gaussian. Saat menambahkan 30 dB noise realistis pada rentang SNR ke sinyal ucapan input, metode LPCC individual memberikan tingkat pengenalan terbaik, yaitu sebesar 98,59%. Dengan penambahan sebesar 20 dB, PLP memberikan recognition rate terbaik sebesar 98,35%. Saat menambahkan 10 dB atau 5 dB, masing-masing MFCC memberikan tingkat pengenalan terbaik masing-masing sebesar 94,87% dan 90,37%. Oke, sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.